Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Segala puji syukur adalah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selawat serta irang salam pada sama-sama kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pagi ini saya akan melanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tu'fu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahu adzim. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 284. Penjelasan: Allah memberitahukan bahwa Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan Dia selalu memantau segala sesuatu yang terdapat di sana, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyikan darinya, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi, meskipun sangat kecil dan benar-benar tersembunyi. Selain itu, Allah Jalla akan menghisab para hambanya atas segala perbuatan mereka dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati. Qul in tu'u ma fi sudurikum aw tu'du ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu memperlihatkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran ayat 29. Dan firman-Nya, ya'lamu al-usra wa akhfa, sungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Toha ayat 7. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas hal tersebut sangat banyak. Di situ Allah memberitahu bahwa Dia bukan saja mengetahui tetapi juga menghisab semua itu. Maka turunlah ayat ini terasa amat memberatkan para sahabat. Mereka takut terhadapnya, dan dari muhasabah perlindungan Allah atas semua amal baik kecil maupun besar. Hal ini karena kedalaman iman dan keyakinan diri. Imam Ahmad menukilkan dari Abu Hurairah bahwasanya dia berkata, ketika turun kepada Rasulullah SAW ayat berikut, kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatan kamu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki pula. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka hal itu terasa sangat berat bagi sahabat Rasulullah. Lalu mereka menemui Rasulullah SAW, kemudian berlutut saya berucap, "Ya Rasulullah, kami telah dibebani dengan amalan-amalan yang sanggup kami kerjakan, seperti sholat, puasa, jihad, dan sedekah. Dan sekarang telah turun kepada ayat ini, dan kami tidak sanggup memikulnya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian ingin mengatakan seperti apa yang telah dikatakan oleh Ahlul Kitab sebelum kalian? Kami mendengar dan kami melanggarnya,
Tetapi katakanlah, kami mendengar dan kami menaatinya. Ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepadamulah tempat kembali. Setelah mereka mau menerima ayat ini dan lidah mereka pun telah tunduk mengucapkannya, maka setelah itu Allah menurunkan firman-Nya. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Kemudian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepadamu tempat kembali. Setelah mereka melakukan hal itu, Allah Azza wa Jalla menaskah ayat tersebut dan menurunkan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna inna nasya'na aw akhtana. Allah tidak membebani seorang malaikat sesuai dengan kesanggupannya, dan dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Imam Muslim juga menukilkan hadis senada dari Abu Hurairah dengan lafaz, falamma fa'alu zalika nasyaqahallahu fa'anzalallah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Qala na'am Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Qala na'am Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Qala na'am wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin. Setelah mereka melakukan hal itu, Allah pun menaskah ayat itu dan menurunkan firman-Nya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Allah pun menjawab, Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Allah pun menjawab, Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Dan Allah menjawab, berikanlah maaf kepada kami, ampunilah kami, dan berikanlah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Allah menjawab, hadis riwayat Muslim. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid, dia menceritakan, aku pernah bertamu ke rumah Ibnu Abbas, lalu kukatakan kepadanya, wahai Abu Abbas, aku pernah bersama Ibnu Umar, lalu dia membaca ayat ini dan kemudian menangis. Ibnu Abbas bertanya, ayat apa itu? Ku jawab, yaitu ayat, dan jika kamu menampakkannya apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya. Ibnu Abbas berkata, sungguhnya saat diturunkan ayat ini sempat membuat para sahabat Rasulullah SAW benar-benar sangat bersedih dan menjadikan mereka sangat tertekan perasaannya. Dan mereka berkata, ya Rasulullah, binasalah kami jika kami dihukum atas apa yang kami ucapkan dan kami berbuat, sedangkan hati kami tidak berada di tangan kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, kami mendengar dan kami taat. Mereka pun mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan, setelah ayat ini pun dihapuskan dengan firman-Nya, Rasul telah beriman
kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dan Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepadamu tempat kembali. Allah tidak memberi seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya, sehingga hilang keberatan yang ada pada diri mereka, dan selanjutnya mereka mau mengamalkannya. Dan jalur-jalur hadis tersebut adalah sahih, dan hadis tersebut telah diriwayatkan dari Ibnu Umar sebagaimana riwayat Ibnu Abbas. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang aku duga itu adalah Ibnu Umar, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya. Dia mengatakan ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat setelahnya, dan hal itu telah ditegaskan dalam hadis yang dinukilkan sejumlah penulis dalam kitab Sittah atau kitab hadis yang 6 melalui jalan Qatadah dari Zurarah bin Abi Aufa dan dari Abu Hurairah. Dia menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati ma hadasa bihi anfusaha ma lam taqallam aw ta'mal. Sungguhnya Allah memberikan untukku maaf bagi umatku atas apa yang dikatakan hatinya selama tidak diucapkan atau dikerjakan. Dalam As-Sahihain telah dinukilkan hadis dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Allah, bahwa beliau bersabda, Innallaha katabal hasanati was-sayyiati summa bayyana dzalik faman hamma bihasanati falam ya'mal khataballahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amila khataballahu indahu asra hasanati ila sab'i bi'ifin illa a'afin khasira wa in hamma bi syai'ati falam ya'malha kataballaha indahu hasanata wa in hamma biha fa'amila katabahallahu indahu syai'ata. Sesungguhnya Allah mencatat seluruh perbuatan baik dan perbuatan buruk. Selanjutnya dia menjelaskan hal itu. Barang siapa berniat melakukan kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan penuh di sisinya. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatatnya 10 sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat mengerjakan keburukan lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan di sisinya. Dan jika dia berniat mengerjakan keburukan lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam hadis Sahih dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia menceritakan, Ja'alna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu faqalu inna najidu fi anfusina ma yata'adahu ahaduna ay yataqallama bi qala wa qad wajadtumu qala ta'am qala zaka sarihul iman. Dan ada beberapa orang sahabat datang kepada Rasulullah
Rasulullah SAW. Lalu mereka bertanya kepada beliau, sesungguhnya kami mendapatkan pada diri kami sesuatu yang salah. Seorang di antara kami merasa segan untuk membicarakannya. Beliau bertanya, benarkah kalian telah mendapatkannya? Benar, jawab mereka. Beliau pun bersabda, itu adalah iman yang tulus. Hadis riwayat Muslim. Masih menurut riwayat Imam Muslim dari Abdullah, dia bercerita Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai was-was, maka beliau menjawab, itulah iman yang tulus. Mengenai firman-Nya, wa in tu'tu ma fi anfusikum aw tu'fuhu yuhasibkum bihillah, dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan kamu itu. Ali bin Abi Thalib menceritakan dari Ibnu Abbas, dia mengungkapkan ayat ini tidak nasab, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat kelak, maka dia akan mengatakan, sesungguhnya aku akan beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian sembunyikan dalam hati kalian yang tidak dapat dilihat oleh malaikatku. Sedangkan kepada orang-orang yang beriman, Allah akan memberitahu mereka dan mengampuni mereka atas apa yang telah dikatakan oleh hati mereka, yaitu firman-Nya yuhasibkum bihillah, maksudnya dia memberitahu kamu. Adapun bagi orang-orang yang bimbang dan penuh keraguan, maka kepada mereka akan diberitahukan kedustaan yang telah mereka sembunyikan. Dan itulah makna firman Allah Azza wa Jalla, fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, maka Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki pula. Dan itu pula firman-Nya, walakin yu'aqizukum bima kasabat qulubukum, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan apa yang diperbuat oleh hatimu. Al-Baqarah ayat 225. Maksudnya adalah keraguan dan kemunafikan. Al-Aufi dan Ad-Dahab telah menukilkan makna yang berdekatan dengan makna tersebut. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Safwan bin Mahraz, dia bercerita, bainama nahnu natufu bil baiti ma'a Abdillahi bin Umar wa huwa yatufu is arada lahu rajulun faqala yabna Umar ma sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fin najwa, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya'mul mu'minu min rabbih azza wa jalla hatta yada'a alaihi khanafa fayukharriruhu bi dhunubihi fayaqulu lahu hal ta'rifu kaza fayaqulu rabbi a'rifu marataini hatta iza balagha bihi ma sya'allahu ayyamluka qala fa inni qad satartuha 'alaika fi dunya wa inni aghfiruha lakal yawm qala fa yu'ta sahifata hasanati aw kitaba biyamini wa ammal kuffaru munafiquna fa yunada bihim ala ru'usil ashab haula'i allazina kazzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Ketika kami sedang mengerjakan tawaf di Baitullah bersama Abdullah bin Umar, ketika dia sedang mengerjakan tawaf, tiba-tiba datang kepadanya seseorang lalu berkata, hai Ibnu Umar, apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah SAW ketika bersabda tentang najwa atau bisikan? Ibnu Umar menjawab, aku mendengar Rasulullah bersabda, orang mukminin mendekati Rabbnya sehingga dia meletakkan naungan lindungannya kepadanya dan membuatnya mengakui atas segala dosa-dosanya. Dia bertanya kepadanya, apakah engkau tahu dosamu ini? Dia menjawab,
Ya Rabbku, aku mengetahuinya. Hal itu dikatakan 2 kali, hingga dia berkata, sesungguhnya aku telah menutupinya bagimu di dunia, dan sesungguhnya aku akan mengampuninya untukmu hari ini. Selanjutnya dia berikan lembar catatan kebaikan atau kitab catatannya melalui tangan kanannya. Sedangkan bagi orang-orang kafir dan munafik, maka mereka akan diseru di hadapan para saksi. Orang-orang inilah yang telah berdusta kepada orang mereka. Ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Hadis ini juga diriwayatkan dalam kitab As-Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, dan juga dalam kitab-kitab hadis yang lain melalui berbagai jalur periwayatan. Alhamdulillah, pembacaan Al-Baqarah ayat 285 sudah selesai. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan hadis, yaitu hadis kelima, masih terkait dengan bab memelihara sunnah dan adab-adabnya. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah bersabda, hendaklah kalian benar-benar meratakan saf-saf kalian, atau sungguh Allah akan membalikan antara wajah-wajah kalian semua. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah SAW meratakan saf-saf kita sehingga beliau seakan-akan meratakan letaknya anak panah, sampai beliau meyakinkan bahwa kita semua telah mengerti akan meratakan barisan itu. Kemudian pada suatu hari beliau keluar, lalu beliau berdiri sehingga hampir saja beliau bertakbir. Tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang menonjolkan dadanya. Lalu beliau bersabda, hai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian benar-benar meratakan saf kalian, atau sungguh Allah akan membalikan antara wajah-wajah kalian. Penjelasan, di dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras kepada orang yang tidak mau meratakan barisan dan motivasi untuk meratakan barisan, serta diperbolehkan berbicara pada waktu antara iqamat dan mulai melakukan sholat. Kita ulangi, dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian benar-benar meratakan saf-saf kalian, atau sungguh Allah akan membalikan antara wajah-wajah kalian semua. Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain Imam Muslim disebutkan Rasulullah SAW meratakan saf-saf kita sehingga beliau seakan-akan meratakan letaknya anak panah, sampai beliau meyakinkan bahwa kita semua telah mengerti akan meratakan barisan itu. Kemudian pada suatu hari beliau keluar, lalu beliau berdiri sehingga hampir saja beliau bertakbir. Tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki yang menonjolkan dadanya. Lalu beliau bersabda, hai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian benar-benar meratakan saf kalian, atau sungguh Allah akan membalikan antara wajah-wajah kalian. Penjelasan, di dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras kepada orang yang tidak mau meratakan barisan dan motivasi untuk meratakan barisan, serta diperbolehkan berbicara pada waktu antara iqamat dan mulai melakukan sholat. Alhamdulillah, pembacaan surat Al-Baqarah dan hadis sudah selesai. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita mohon Pak Haji untuk menjelaskan sedikit mengenai Al-Baqarah ayat 285 dan hadis ini.